Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah anak sekalian, bertemu kembali dengan Bapak pada pembelajaran fikih di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini kita akan membahas tentang masalah khitan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Semoga apa yang nanti kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan diangkat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, sebelum Bapak menyampaikan materinya, terlebih dahulu Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita setelah nanti belajar tentang materi khitan ini, diharapkan kalian mampu memahami pengertian khitan, hukum khitan dan manfaat dari khitan dalam kehidupan. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita langsung masuk ke materinya. Apa itu khitan anak sekalian? Ada yang sudah tahu khitan itu apa? Ya, khitan itu menurut bahasa artinya memotong, atau asal bahasanya dari bahasa Arab qata'a atau memotong. Sedangkan menurut istilah, khitan pada laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki yang disebut kulfah, atau biasa orang menyebutnya kulub. Tujuan dari khitan adalah supaya ujung kemaluan suci dari najis berupa sisa-sisa air seni yang tertinggal di kulit ujung kemaluan laki-laki. Itu adalah khitan dan tujuannya. Sejarah dari khitan. Kita sekarang akan belajar tentang siapa orang yang pertama kali melakukan khitan. Bagaimana khitan tersebut dilaksanakan? Sejarahnya, dalam sebuah riwayat, khitan pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat beliau berusia 80 tahun. Syariat khitan atau perintah khitan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dilanjutkan oleh anaknya Nabi Ismail alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Nabi mensyariatkan atau memerintahkan atau mensunahkan umatnya untuk melakukan khitan. Ada beberapa pendapat tentang khitannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tuh Pak Nabi Muhammad itu dikhitan? Ada beberapa pendapat yang menyatakan yang pertama, Nabi itu dikhitan oleh kakeknya. Jadi Nabi Muhammad menurut pendapat yang pertama dikhitan oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya? Ya, Abdul Muthalib. Kemudian pendapat yang kedua, ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW dikhitan oleh malaikat Jibril. Saat itu, seperti kita semua tahu, pada saat itu malaikat Jibril datang kepada Nabi, membelah dada Nabi, sekaligus melakukan khitan. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, anak sekalian, Nabi Muhammad SAW sudah dikhitan sejak beliau lahir, karena memang beliau ini merupakan nabi atau manusia utama, atau manusia yang memang sudah sejak lahir sudah dalam keadaan sudah berkhitan. Itu tentang pendapat khitan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita akan belajar hukum khitan. Khitan itu wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Khitan bagi laki-laki merupakan perilaku suci dan baik untuk menjaga kebersihan dan kesucian badan, sehingga seorang laki-laki menjadi sempurna ibadahnya dan pergaulan hidupnya. Implementasi khitan. Khitan sebaiknya dilakukan ketika masih kanak-kanak hingga akil balik. Kebiasaan umat Islam adalah dalam khitan adalah ketika usia anak 7 sampai 10 tahun dari usia anak itu rata-rata.
Tapi kalau di Kalimantan, di tempat kita biasanya lahir umur 7 hari sudah di khitan. Ada juga yang di khitan umur 2 atau 3 tahun di khitan. Nah, tapi rata-rata orang melakukan khitan umat Islam adalah usianya 7 sampai 10 tahun. Rasulullah mengkhitan cucunya Hasan dan Husain pada usia ke-7 kelahirannya. Jadi 7 hari cucunya Nabi ini sudah dikhitan sama Nabi Hasan sama Husain. Cucu Nabi yang kembar ini, Hasan sama Husain. Selanjutnya yang terakhir, manfaat khitan. Manfaat khitan yang pertama, sehat lahir dan batin dan terhindar dari penyakit yang menempel pada anggota badan. Yang kedua, mencegah terjadinya penyakit kelamin dan kanker lainnya. Yang ketiga, sempurnanya agama seseorang sehingga telah mencapai kesucian dalam hal syarat sah sholat. Jadi orang kalau sholat itu yang harus suci adalah satu, pertama badannya, yang kedua tempatnya, dan yang ketiga adalah pakaiannya. Nah, yang keempat, tergolong dalam orang yang selalu menjaga kesehatan karena sudah dipotong kulit-kulitnya tadi, dibuang sehingga tidak ada sisa-sisa kotoran atau sisa-sisa air kencing yang menempel pada kelaminnya. Yang kelima adalah mengantarkan anak menjadi orang yang telah dewasa atau biasa disebut dalam Islam sebagai mukallaf. Nah, demikian pembelajaran kita. Jadi sekarang kalian sudah tahu apa itu khitan, manfaatnya, sejarah khitan, dan tujuan dari dilaksanakannya khitan. Kalian tadi juga sudah belajar sejarah siapa Nabi pertama kali yang melaksanakan khitan. Selanjutnya, sebelum Bapak akhiri, Bapak punya satu pertanyaan, silahkan nanti kalian jawab di kolom komentar. Pertanyaannya, khitan merupakan salah satu syariat dalam agama Islam. Berikan satu contoh manfaat khitan yang kalian ketahui. Silahkan tulis nama kalian, kemudian jawabannya di kolom komentar. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Semoga apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Silahkan diangkat tangannya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembelajaran kita. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap di rumah, jaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Nun wal qalami wa may yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.